lagi dengan saya Johannes di acara Pesan Surgawi untuk kanal YouTube Betani Yesudoya TV. Saudara-saudari bersukacita, Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita di Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Renungan saya kali ini saya beri judul Ciuman Iskariot. Ciuman Iskariot. Baik, mari kita baca. Saya bantu bacakan di Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Ayat 13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia untuk diutusnya memberitakan Injil. Ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ayat 16, ke-12 orang yang ditetapkannya itu adalah Simon yang diberi nama Petrus, kemudian ayat 11, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Ayat 18, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfaus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Baik, saudara-saudari Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini izinkan kali ini saya membagikan bahwa ada 3 hal yang bisa kita pelajari, kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah ketika Yesus memilih orang-orang untuk ia pakai pada saat itu dan pada saat ini, Tuhan ingin memakai kita, pelayan-pelayannya, untuk mengiringnya, mengerjakan pekerjaannya di dunia ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat latar belakang murid-murid ke-12 murid yang ia pilih pada saat itu. Bahkan Matius diceritakan adalah mantan kepala pemungut cukai, mantan pemungut cukai pada saat itu. Ketika ia bertobat, Matius bertobat, Tuhan mau memakainya. Di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, di sana jelas-jelas menyebutkan bahwa Simon dan Yohanes, orang biasa itu, orang biasa yang tidak terpandang itu. Mereka bukan bangsawan, mereka bukan orang-orang terpandang pada saat itu, tapi Tuhan Yesus mau memakainya. Poinnya adalah di ayat 13 bagian B, dan mereka pun datang kepadanya. Ketika mereka dipilih Tuhan, mereka pun datang kepadanya. Poin yang pertama adalah ketika kita dipilih Tuhan Yesus untuk menggenapi maksud abadinya pada saat ini adalah kita bersyukur Tuhan tidak melihat latar belakang kita, asalkan kita mau menerima panggilan itu. Poin yang kedua terdapat di ayat 15. Di sana mengatakan, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Poinnya di sini adalah diberinya kuasa. Jadi kita yang telah dipilih, tidak usah khawatir, kita diberi kuasa. Asal kita mau, kita diberi kuasa. Bukan hanya kuasa untuk mengusir setan, bukan hanya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi kuasa untuk melakukan apa yang dikerjakan Yesus pada zamannya, bahkan melebihi itu. Kita yang dipakai untuk Tuhan, dipilih Tuhan, mensyukuri ini bahwa kita diberi kuasa. Poin yang ketiga, ini adalah jantung renungan saya, sesuai dengan judul renungan saya, yaitu kita harus berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Ketika kita mau dipakai Tuhan dan kita memutuskan untuk bertobat dan mau dipakai Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ada satu pihak yang tidak senang. Siapa itu? Lucifer. Lucifer tidak senang, iblis tidak senang. Iblis dikatakan di Alkitab hari-hari ini berputar-putar mengaum-ngaum seperti singa untuk menerkam
ketika kita memutuskan untuk dipakai Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengiring Tuhan, itu seperti memicu genderang perang dengan iblis. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi di ayat 19 dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jangan sampai kita menjadi Yudas Iskariot zaman sekarang. Karena roh Yudas Iskariot itu masih ada di zaman sekarang. Iblis memasuki kita dengan roh-roh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot jatuh karena apa? Jatuh karena uang, 30 keping uang. Uang di sini berbicara tentang apa, saudara-saudari, Bapak Ibu, dalam pelayanan kita pada saat ini. Uang ini tidak melulu berbicara tentang uang dalam arti yang sebenarnya uang. Uang ini berbicara tentang apa yang menjadi Allah-Allah lain dalam hidup kita. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 10, kita buka bersama-sama. 1 Timotius ayat 6 ayat 10. Uang ini memiliki sifat seperti seakan-akan seperti Tuhan. Ketika kita mempunyai uang, kita menjadi yakin, kita menjadi pede, dan uang ini menjadi Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Saya tadi berbicara, uang ini bisa tidak hanya berarti uang dalam arti sebenarnya. Mari kita baca di 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar dari segala kejahatan adalah uang. Kita sesuaikan dengan renungan kita hari ini, supaya kita harus berhati-hati supaya tidak menjadi Yudas Iskariot dalam kita mengiring Yesus. Kita jangan sampai menjadi pengkhianat dalam pelayanan mengirim pekerjaan Yesus. Banyak hal yang menjadi Allah-Allah lain dalam diri kita dalam melayani, sehingga kita menjadi jahat, sehingga kita menjadi berkhianat pada Yesus. Tadi saya katakan uang ini adalah Allah-Allah lain. Selain uang apa lagi? Jabatan, kesombongan, pengakuan diri. Itu menjadi Allah-Allah lain dari pelayanan kita. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta jabatan, sebab oleh memburu jabatanlah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Allah-Allah lain inilah yang menyebabkan Yudas Iskariot berkhianat pada Tuhan. Mari saat ini saya mengajak saudara-saudari Bapak Ibu untuk berhati-hati ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, ketika kita memutuskan untuk bertobat dan melayani pekerjaan Tuhan. Ada satu pihak yang tidak ingin, jadi kita harus berhati-hati dan selalu mendekatkan pada Tuhan sehingga tidak ada celah untuk iblis masuk dalam hidup kita dengan roh-roh Yudas Iskariot. Amin, saudara-saudari, Bapak Ibu, Tuhan memberkati.